Surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 4. Hidup yang baru melalui Roh. Jadi, karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama, sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. Sehingga, dalam menjalani sisa hidup di dunia ini, dia tidak lagi mengikuti keinginan manusia, tetapi kehendak Allah. Sebab cukuplah waktu pada masa lalumu untuk melakukan kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup dalam hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, minum-minum, dan penyembahan berhala yang penuh kekejian. Sekarang, mereka sangat heran ketika mendapati bahwa kamu tidak lagi ikut dalam kebejatan liar yang mereka lakukan. Karena itu, mereka memfitnah kamu. Akan tetapi, mereka akan memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Untuk alasan inilah, Injil diberitakan kepada orang-orang yang sekarang sudah mati, sehingga meskipun mereka sudah dihakimi di dunia ini sesuai dengan standar manusia, tetapi mereka hidup secara roh menurut kehendak Allah. Gunakanlah karuniamu untuk melayani. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat, karena itu waspadalah dan berjaga-jagalah supaya dapat berdoa. Di atas semuanya itu, teruslah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Tunjukkanlah keramahan satu dengan lainnya tanpa mengeluh. Karena setiap orang telah menerima karunia, pergunakanlah itu untuk melayani satu dengan lainnya, sebagai pelayan yang baik atas berbagai karunia dari Allah. Siapa yang berbicara? Baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Dan siapa yang melayani, baiklah dia melayani dengan kekuatan yang Allah berikan, sehingga dalam segala hal Allah dimuliakan melalui Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah terkejut dengan api pencobaan yang datang untuk menguji kamu, seolah-olah sesuatu yang aneh terjadi atas kamu. Namun, bersukacitalah karena kamu ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga kamu juga dapat bersukacita dan bergembira pada saat kemuliaannya dinyatakan. Berbahagialah jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan dan roh Allah diam di dalam kamu. Akan tetapi, jangan ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, pelaku kejahatan, atau sebagai orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi, siapapun yang menderita sebagai orang Kristen, janganlah dia malu. Sebaliknya, hendaklah dia memuji Allah karena menanggung sebutan itu. Sudah saatnya penghakiman dimulai dari keluarga Allah. Dan jika penghakiman Allah dimulai dari kita, bagaimanakah nasib orang-orang yang tidak taat kepada Injil Allah? Jika orang saleh saja sulit untuk diselamatkan, bagaimana dengan orang jahat dan orang berdosa? Karena itu, biarlah mereka yang menderita menurut kehendak Allah mempercayakan jiwanya kepada Sang Pencipta yang setia, sambil terus melakukan apa yang baik.